Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Saudara pemirsa, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah secara normal, lumrah dan manusiawi, setiap orang itu memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda. Sehingga menjadi sesuatu yang wajar ketika kita menemukan sebuah rumus, makin berat sebuah beban dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, makin berat pula nilai positifnya di sisi Allah. Seorang yang berlatar belakang pedagang misalnya, maka ukuran keimanannya adalah tentang kejujuran dia di dalam berdagang. Seorang yang memiliki profesi atau menekuni dunia keilmuan, maka yang dibutuhkan dalam kehidupannya untuk dekat kepada Allah, maka ia memiliki kekhususan untuk dekat dengan jalan menekuni ilmu yang dimilikinya. Seorang politisi atau mereka yang memiliki kekuasaan, maka jalan dekat kepada Tuhan itu adalah dengan kebijakan-kebijakan yang dicetuskannya. Maka dari itu, semakin berat sebuah beban yang dimiliki oleh seorang hamba, maka pada saat yang sama juga dia akan memiliki bobot atau nilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab mengapa? Jika melihat tipologi kesadaran manusia, kita bisa membagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ada manusia yang memang sejak awal tumbuh berkembang dalam lingkungan orang-orang yang baik. Lingkungannya yang membentuk dia menjadi karakter orang yang saleh. Kesalehannya adalah fitrah yang dimiliki sebagai seorang hamba. Tetapi cara dia menjaga dan merawat kesalehannya sangat didukung oleh lingkungan yang membentuk dia. Seorang yang lahir dari latar belakang pesantren, keturunan para ulama, lalu kemudian tumbuh berkembang bergaul dengan orang-orang yang baik, adalah wajar kalau dia menjadi orang yang baik. Jikapun melakukan kesalahan 1-2 kali, maka dia akan sangat terbebani secara psikologis terhadap kehidupannya, sebab bagi dia ini adalah sebuah dunia yang baru, kegelapan yang baru. Kok tiba-tiba saya dihadapkan pada suasana seperti ini? Lalu yang kedua, ada kelompok manusia yang juga memiliki kesadaran spiritual, tetapi lahir, tumbuh berkembang dalam lingkungan atau zona hitam. Dunianya hitam. Keluarganya keluarga yang memang tidak hidup berkembang dalam lingkungan agama. Kemudian dia memiliki latar belakang yang juga tidak berbasis agama. Lalu kemudian pergaulannya adalah pergaulan yang bukan hanya terkategori bukan lingkungan agama, tetapi sangat dekat dengan kejahatan dan kemaksiatan. Tentu untuk dekat dengan Allah tidak sama dengan orang yang sebelumnya tadi. Kita akan menemukan bagaimana susah dan perihnya dia menjadi orang yang dekat kepada Allah. Saat dia melakukan sebuah kebaikan, dia akan mendapatkan ejekan, hinaan, cacian, bahkan dicemooh oleh orang-orang di sekelilingnya. Bahkan ketika dia telah sangat gandrung, sudah sangat rutin melakukan ibadah, datang lagi rayuan untuk melaksanakan satu tindakan atau perilaku dosa dan kemaksiatan. Itu adalah sebuah ujian bagi dia, apakah yang bersangkutan mampu merawat dan menjaga dirinya agar benar-benar terbebas, kuat, lepas dari yang namanya
jeratan-jeratan dosa itu. Maka apa yang dilakukan oleh yang pertama tadi, melakukan kesalehan, tumbuh berkembang dari lingkungan orang-orang saleh adalah yang wajar. Tapi menjadi luar biasa ketika dilakukan oleh orang yang latar belakangnya buruk tetapi terus melakukan sebuah kebaikan. Yang terakhir tentu adalah hal yang amat sangat durjana, sebab orang itu adalah orang yang tidak hanya melakukan kemaksiatan, tapi dia juga menikmati kemaksiatan. Sungguh kita berharap agar kita semua tidak masuk dalam lingkungan orang-orang yang tidak saja melakukan kejahatan, tetapi juga menikmati kejahatan, bahkan memaklumi kejahatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.